Ayayay, kalau kalian tumbuh di tahun 90-an, kemungkinan besar kalian pernah mendengar suara ini. Suara panik yang hampir selalu muncul ketika keadaan mulai kacau. Rita Repulsa mengirim monster, alarm command center berbunyi, Power Ranger berada dalam bahaya, dan robot kecil berkepala seperti piring hitam itu mulai berlari ke sana kemari sambil berteriak, ayayay, ayayay. Namanya Alpha 5. Bagi anak-anak menonton Mighty Morphin Power Ranger pada tahun 90-an, Alpha mungkin bukan karakter yang terlalu kita pikirkan. Kita lebih sibuk menunggu Jason berubah menjadi Red Ranger atau Ranger Merah, Tommy memainkan Dragon Dagger, Megazord muncul, lalu monster minggu itu dibuat menjadi raksasa. Alpha, dia cuma ada di markas, menekan tombol, memperbaiki sesuatu, berbicara dengan Jordan, dan tentu saja panik. Setidaknya begitulah yang kita lihat ketika masih kecil. Tapi sekarang, setelah puluhan tahun berlalu, coba kita melihat Alpha sekali lagi. Karena ternyata robot kecil yang selama ini kita anggap sebagai karakter pendamping, ini memiliki posisi yang sangat aneh dalam dunia Power Ranger. Bahkan mungkin jauh lebih penting daripada yang kita sadari. Kalau suka konten kayak gini subscribe ya, biar Niskala makin semangat bikin kontennya. Pertama, kita harus memahami siapa sebenarnya Alpha 5. Alpha bukan robot buatan manusia, dia berasal dari luar bumi. Dalam cerita Power Ranger, Alpha 5 adalah android yang berasal dari planet Edenoid. Sebelum menjadi bagian dari kehidupan Power Ranger yang kita kenal, Alpha sudah memiliki hubungan dengan Jordan. Artinya, ketika Jason, Jack, Billy, Trini, dan Kimberly pertama kali datang ke Command Center, Alpha sudah ada di sana. Dia bukan anggota baru, justru Power Ranger lah yang datang belakangan. Dan ini penting, karena ketika kita menonton serial sebagai anak-anak, cerita selalu diperhatikan dari sudut pandang Power Ranger. Akibatnya, kita merasa Ranger lah adalah pusat dari semuanya. Padahal sebenarnya perang melawan kekuatan kejahatan sudah berlangsung jauh sebelum mereka menjadi Ranger. Jordan sudah ada, Command Center sudah ada, teknologi mereka sudah ada, dan Alpha juga sudah ada. Sekarang jadi pikirkan, apa sebenarnya pekerjaan si Alpha? Kalau jawabannya asisten Jordan, itu terlalu sederhana. Karena Alpha melakukan hampir semuanya. Dia mengoperasikan sistem command center, dia memonitor ancaman, dia membantu proses teleportasi, dia melakukan perbaikan teknologi, membantu menganalisis monster, memahami sistem komunikasi, memiliki akses terhadap teknologi Ranger. Ketika terjadi masalah, seringkali Alpha adalah makhluk pertama yang mencoba perbaikinya. Artinya, Alpha bukan sekedar robot yang berdiri di samping Jordan. Dia adalah bagian penting dari sistem yang membuat operasi Power Ranger bisa berjalan. Bayangkan, Command Center sebagai sebuah kapal perang, Jordan mungkin adalah komandannya, Power Ranger adalah pasukannya, tapi Alpha adalah orang yang memastikan semuanya tetap hidup. Dan di sini muncul sesuatu yang menarik. Jordan tidak memiliki tubuh yang bisa bergerak bebas. Setelah terjebak dalam time warp, ia muncul melalui tabung energi di Command Center. Artinya, ada banyak hal yang secara fisik tidak bisa dilakukan Jordan sendiri. Dia tidak bisa berjalan di panel yang rusak, tidak bisa memperbaiki komputer, mengambil sebuah perangkat, atau keluar dari memeriksa sesuatu. Lalu, siapa yang melakukan semua itu? Alpha. Dan kata lain, selama bertahun-tahun, Alpha bukan hanya asisten Jordan, dia adalah tangan dan kaki Jordan. Tanpa Alpha, kemampuan Jordan untuk menjalankan operasi di bumi mungkin akan jauh lebih terbatas. Tapi ada sesuatu yang lebih aneh. Alpha mengetahui hampir semua rahasia Power Ranger. Dia mengetahui identitas mereka, dia mengetahui lokasi command center, dia memahami teknologi mereka, dan mengetahui bagaimana Ranger berkomunikasi. Dia mengetahui sistem teleportasi, dia memiliki akses terhadap informasi tentang musuh, dan kemungkinan besar dia juga menyimpan data dari berbagai pertempuran yang pernah terjadi. Sedangkan bayangkan satu hal, kalau Alpha hanyalah robot biasa, kenapa satu robot diberikan akses sebesar itu? Dalam sebuah organisasi yang bertugas melindungi planet, informasi seperti inilah seharusnya menjadi rahasia tingkat tertinggi. Namun Alpha memiliki akses ke hampir semuanya. Itu berarti Jordan mempercayai bukan sedikit, tapi mungkin lebih dari siapapun. Dan ada alasan lain kenapa Alpha menarik. Dia berbeda dari gambaran robot yang biasa kita lihat. Alpha bisa takut, Alpha dia bisa panik, bisa sedih dan khawatir. Dia bisa merasa senang ketika Ranger kembali dengan selamat. Bahkan cara dia berbicara merupakan sesuatu yang menyerupai kepribadian. Tentu, kita bisa mengatakan semua itu hanyalah program, sebuah kecerdasan buatan dirancang untuk beremosi. Tapi masalahnya Alpha sering terlihat mengambil tindakan berdasarkan situasi.
bukan sekedar menjalankan suatu perintah sederhana. Dia bisa beradaptasi, menganalisis, mengambil keputusan, dan berinteraksi dengan manusia secara alami. Jadi, apakah Alpha benar-benar hanya sebuah mesin? Atau apakah android dalam dunia Power Rangers sudah mencapai tingkat kesadaran yang membuat mereka bisa dianggap sebagai makhluk hidup? Ada satu petunjuk menarik, nama lengkapnya bukan sekedar Alpha, tetapi Alpha 5. Angka 5 ini terdengar sederhana, tapi angka tersebut membuat pertanyaan besar. Kalau ada 5, berarti kemungkinan masih ada Alpha sebelumnya. Dan memang dalam Power Ranger kita kemudian mengetahui keberadaan Alpha lainnya. Ada Alpha 4, dan setelah era Alpha 5 ada Alpha 6, artinya Alpha bukan satu robot unik yang kebetulan diberi nama Alpha. Ada semacam lini Alpha. Serangkaian android dan setiap generasi tampaknya memiliki hubungan dan operasi yang sama. Ini membuat fungsi Alpha menjadi lebih jauh menarik. Mungkin Alpha 5 bukan sekedar robot pelayan, mungkin android seri Alpha memang diciptakan untuk suatu tujuan tertentu. Menjadi pendamping, penjaga, teknisi, pengelola informasi, atau bahkan menjadi penjaga terakhir ketika semua orang lain sudah tidak ada. Karena ada satu hal yang sering kita lupakan. Power Ranger bisa diganti, Red Ranger bisa pernah diganti, Black Ranger berganti, Yellow berganti. Tim Power Ranger berubah berkali-kali sepanjang sejarah, tetapi sistem harus tetap berjalan. Seseorang harus menyimpan informasi, memahami teknologi, mengetahui apa yang sedang terjadi, dan sebuah android tidak menua seperti manusia. Dia bisa bertahan jauh lebih lama. Tiba-tiba keberadaan Alpha mulai masuk akal. Bagaimana kalau sumbernya dari seri Alpha bukan hanya membantu Power Ranger? Bagaimana kalau mereka diciptakan untuk menjaga kesinambungan seluruh sistem? Ranger datang dan pergi, generasi berubah, tetapi pengetahuan tidak boleh hilang. Kalau teori ini benar, maka Alpha 5 memiliki sesuatu yang bahkan mungkin tidak dimiliki sebagai Ranger, ingatan. Dia melihat Ranger pertama datang dan mengetahui kemenangan mereka, kesalahan mereka, rahasia mereka, teknologi mereka, dan mungkin hal-hal yang tidak pernah diperlihatkan kepada kita. Alpha bukan petarung, dia hampir tidak pernah menjadi pusat perhatian, tapi justru karena itulah, dia selalu berada di tempat yang sama, mengamati, menyimpan, menunggu generasi berikutnya. Dan sekarang pertanyaan sebenarnya mulai muncul. Kalau Alpha memang hanya asisten, kenapa Jordan begitu mempercayakan hal kepadanya? Kenapa seri Android Alpha terus dibuat dari generasi ke generasi? Dan yang paling menarik, apakah Alpha sebenarnya diciptakan untuk membantu Power Ranger? Atau menjaga sesuatu yang jauh lebih penting daripada Power Rangers itu sendiri? Karena mungkin selama ini kita salah melihat hubungan mereka. Mungkin bukan Alpha yang dikerja untuk Power Ranger, mungkin Power Ranger lah salah satu bagian dari sesuatu yang dijaga untuk Alpha. Jauh sebelum mereka datang, dan untuk memenuhi teori itu, kita harus melihat siapa sebenarnya yang paling membutuhkan Alpha ini. Bukan Jason, bukan Tommy, bukan selalu Power Ranger, tetapi Jordan. Kalau kita melihat Power Ranger dari sudut pandang yang berbeda, ada satu hubungan yang ternyata jauh lebih tua daripada hubungan Alpha dan Ranger, yaitu hubungan antara Alpha 5 dan Jordan. Sebelum Jason menjadi Ranger merah, sebelum Tommy muncul sebagai Green Ranger, bahkan sebelum 5 remaja itu mengetahui bahwa Power Ranger benar-benar ada, Alpha sudah bersama Jordan. Dan mungkin di sinilah kita selama ini salah memahami fungsi sebenarnya dari Alpha. Karena bagaimana kalau Alpha sebenarnya tidak pernah diciptakan untuk menjaga Power Ranger? Bagaimana kalau tugas utamanya adalah menjaga Jordan? Jadi kita lihat kondisi Jordan. Jordan adalah sosok yang memiliki pengetahuan luar biasa. Dia mengetahui banyak peradaban, mengenal berbagai ancaman dari luar angkasa, memahami teknologi yang melampaui manusia, dan memiliki hubungan dengan kekuatan yang digunakan Power Ranger. Tetapi ada satu masalah besar. Jordan tidak bebas, ia terperangkap dalam sebuah time warp. Karena kondisi tersebut, Jordan tidak bisa menjalankan banyak hal secara langsung. Dia membutuhkan seseorang di dunia fisik, seseorang yang bisa mengoperasikan command center, memperbaiki sistem, menjalankan perangkat, membantu Ranger, dan bertindak ketika Jordan sendiri tidak mau melakukan. Seseorang itu adalah Alpha. Kalau dipikir lagi, posisi Alpha sebenarnya sangat unik. Power Ranger adalah pasukan lapangan, mereka bertarung, menggunakan morpher, mengendalikan Zord, dan menghadapi monster. Tapi Alpha tidak berada di garis depan, dia berada di pusat operasi, tapi paling penting, command center. Ini seperti sebuah perang. Prajurit terbaik mungkin berada di medan pertempuran, tetapi ada satu tempat yang jauh lebih berbahaya jika jatuh ke tangan musuh, pusat komando. Karena di sanalah informasi berada, komunikasi berada, teknologi berada, dan keputusan dibuat. Alpha hidup di sana setiap hari. Sekarang, bayangkan, apa yang terjadi ketika Alpha menghilang. Pada awalnya mungkin tidak terlalu serius, Jordan masih ada, Power Ranger masih ada, Pegasus masih ada, tetapi ketika sistem mengalami kerusakan, siapa yang memperbaiki? Ketika komunikasi terganggu, siapa yang meriksa sistem?
Ketika teknologi asing ditemukan, siapa yang membantu menganalisis? Semakin dipikirkan, semakin terlihat bahwa Alpha bukan karakter tambahan, dia adalah bagian dari infrastruktur Power Ranger. Bagaimana kalau Alpha memang tidak boleh meninggalkan command center terlalu lama? Bukan karena dia lemah, tapi karena seorang selalu berada di sana. Zordon terperangkap dalam Time Warp, lalu Alpha juga meninggalkan markas. Lalu Power Rangers pergi bertarung. Siapa yang menjaga pusat komando? Tidak ada. Mungkin karena itulah Alpha sebenarnya menjadi penjaga terakhir kalau Ranger kalah. Dia masih ada kalau command terputus, dia masih ada kalau command center diserang, dialah yang berada di dalam. Tapi teori ini membuat kita bertanya lebih besar, apa sebenarnya Alpha lindungi? Zordon, teknologi, atau suatu hal yang lebih besar? Karena command center bukan sekedar ruangan dengan banyak tombol warna-warni yang entah bagaimana selalu tahu tombol mana yang harus ditekan. Di sana tersimpan sebuah teknologi luar biasa, teleportasi, komunikasi antar planet, informasi makhluk hidup, pengetahuan tentang musuh, dan teknologi yang berhubungan dengan kekuatan Ranger. Karena semua itu jatuh ke tangan Rita Repulsa, Lord Zed, atau musuh lainnya, akibatnya bisa sangat besar. Jadi mungkin Alpha bukan hanya teknisi, dia adalah penjaga akses. Apakah Alpha benar-benar sebuah robot? Atau kita selama ini sedang melihat bentuk kehidupan buatan yang jauh lebih maju daripada yang kita sadari, dan kalau Alpha benar-benar memiliki kesadaran, maka muncul satu pertanyaan yang sedikit mengganggu. Setelah melihat begitu banyak Ranger datang dan pergi, setelah menyimpan begitu banyak rahasia, apa yang sebenarnya ada di pikiran Alpha 5? Itulah yang akan membawa kita ke bagian berikutnya. Lalu setelah semuanya kita bahas, mungkin pertanyaan terbesar tentang Alpha 5 sebenarnya bukan siapa yang menciptakannya, bukan juga kenapa dia selalu berada di command center, tetapi apa sebenarnya Alpha 5. Karena semakin kita melihat, semakin sulit menyebutkan Alpha sebagai robot biasa.